Ya, betul sekali karena kesehatan itu adalah anugerah yang luar biasa. Jadi teman setia harus senantiasa menjaga kesehatan. Apalagi menyambut adaptasi kebiasaan baru ini dengan menggunakan masker saat berpergian dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Betul sekali. Iya, tadi juga sudah disinggung oleh Mas Randu Iya. terkait dengan olahraga. Olahraga itu salah satu cara juga untuk menjaga kesehatan di rumah. Karena dengan kita berolahraga, kita dapat meningkatkan imun juga daya tahan tubuh kita. Apalagi di era pandemi seperti ini, imun dan daya tahan tubuh sangat-sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan kita agar terhindar dari COVID-19. Oke deh. Apa saja kegiatan olahraga yang kira-kira bisa kita lakukan di rumah terkait dengan gerak dasar itu tadi ya Pak? Iya, banyak sekali ya terkait yang pertama kan kita olahraga itu yang penting bergerak untuk menjaga kebugaran tubuh. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah teman setia ini harus melakukan kegiatan yang menghasilkan keringat, menghasilkan meningkatkan suhu tubuh dan seterusnya. Kemudian juga kita selama masa pandemi ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti katakanlah jalan, kemudian lari dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekitar rumah bisa banyak sekali. Sangat banyak sekali kegiatan olahraga dilakukan di rumah. Jadi tidak perlu kita ke tempat-tempat olahraga mungkin yang menimbulkan keramaian di situ, karena itu termasuk nantinya akan menimbulkan resiko penularan COVID-19. Ya, kita mengarah pada gerakan manipulatif. Apa tuh gerakan manipulatif itu? Gerakan manipulatif adalah salah satu bentuk aktivitas gerak dasar yang dilakukan dengan menggunakan objek seperti katakanlah menendang, melempar, mendorong, memantulkan, menangkap dan sebagainya. Otomatis hal-hal tersebut kan banyak sekali bisa kita lakukan di sekitar kita. Ketika kita mungkin di rumah ini mendorong seperti menyapu itu ada gerakan mendorongnya, kemudian ada menariknya juga, ada menariknya, melempar dan seterusnya. Ini banyak sekali yang bisa kita lakukan terkait dengan materi kita. Iya. Itu tadi penjelasan mengenai gerakan manipulatif. Gerakan manipulatif apa saja yang teman-teman bisa lakukan di rumah? Tadi sudah disebutkan seperti memantulkan bola, menyapu. Itu berupa dengan kegiatan sehari-hari di rumah. Kemudian yang pertama kita bisa lakukan salah satunya tadi memantulkan bola. Memantulkan bola bisa ke atas, bisa ke bawah dengan objek lantai. Kemudian juga bisa menggunakan objek tembok yang ada di rumah. Tapi tentunya temboknya yang jauh dari benda-benda kaca ya, yang tentunya tidak mudah pecah. Seperti itu. Jadi aman untuk melakukan gerakan melempar bola tadi. Nah, selain itu juga bisa menggunakan target. Nah, ya. Kita lemparan itu bisa menggunakan target, mengarah pada target. Nah, target ini bisa macam-macam. Sangat banyak. Bisa sekali. Kita katakanlah kaleng, kita jadikan target untuk dilempar. Katakanlah sandal atau sepatu kita taruh, kita jadikan sasaran untuk dilempar. Atau kalau zaman dulu itu ada genting, pecahan genting itu Pak, disusun ke atas. Iya, Permainan apa ya? Zaman dulu ya. Permainan zaman dulu. Permainan apa Mas Randu masih ingat itu? Zaman dulu apa ya? Dino Boy kali ya. Dino Boy ya. Boy. Ternyata ingatan Mas Randu tentang permainan anak ini masih fresh, kuat sekali ya kan? Masih kuat sekali. Ternyata itu mainan ketika beliaunya masih kecil SD dulu, ya. iya. Tapi asik banget ya. Nah, di situ ada gerakan manipulatifnya. Iya. Tanpa kita sadari kita belajar gerakan manipulatif, melempar. Nah, ini yang bisa dipelajari. Sahabat setia
mempelajari ini. Tanpa sadar kita belajar tentang itu. Iya. Kemudian melempar bola dengan target. Itu tadi gerakan manipulatifnya adalah menggunakan bantuan bola. Ya. Bolanya bisa menggunakan bola kasti, atau kalau kesulitan menemukan bola kasti, biasanya kita bisa menggunakan kertas Bisa kertas ya. bekas. Kita apa ya istilah, Gulung. kita gulung, Begitu. kemudian Oke. kita tali atau kita pakai perekat solasi gitulah, solatip gitu, kita gulung-gulung, kita buat menjadi bola, kemudian kita buat targetnya, kemudian kita melakukan gerakan melempar bola tersebut ke arah target. Oke, iya. Cara yang betul. Hmm. Nah, cara yang betul agar terjadi gerakan manipulatif yang baik sehingga menghasilkan gerak manipulatif yang bermanfaat bagi tubuh. Iya. Itu untuk memantulkan bola secara vertikal ke tembok, caranya hampir sama dengan memantulkan bola ke lantai ya. Ketika terkait dengan teknis atau cara. Kemudian yang penting itu sikap badan. Sikap badan kita tegak, kemudian bola diayun dari belakang memutar ke atas, kemudian ke depan. Saat berada di depan bola, dilepaskan untuk dilempar ke depan, dipantulkan ke tembok atau dipantulkan ke sasaran yang ada, diikuti langkah kaki melangkahkan ke depan. Jadi ada gerakan lanjutan. Iya, follow through-nya ada. Gerakan lanjutan dari baik itu tangan maupun kaki, kita mengikuti arah gerak tangan tadi. Ketika gerak tangan sudah ke depan, otomatis kaki akan mengikuti ke depan. Itu. Jadi mudah sekali untuk dilakukan di rumah ini. Di rumah. Kemudian setelah melempar bolanya terpantul, kita bersiap untuk menangkap bolanya. Gerakan menangkap bolanya itu telapak tangan ditempelkan seperti kita sedang menengadah gitu ya. Dua, kemudian jari-jarinya kita buka dan tangan itu menghadap ke arah bola yang datang. Kemudian kita tangkap bolanya. Kita tangkap bola tersebut, kemudian kita tarik ke belakang ke arah dada atau perut kita. Iya. Jadi ada gerakan lanjutan lagi dalam menangkap. Iya. Supaya ya lebih kuat untuk dari hasil tangkapannya dan tidak apa ya, bola tidak liar seperti Ya, itu. tidak melebar kemana-mana, tidak memantul kemana-mana. Ya, memang ketika kita belajar melempar dan menangkap ini, kita juga bisa nanti ya mengajak anggota keluarga yang ada. Jadi bisa berkegiatan bersama keluarga Iya, di bersama rumah. keluarga untuk sama ini kan kita belajar dari rumah ya. Iya. Belajar dari rumah, kemudian hanya kalau hanya satu di rumah, Pasti satu anak di membosankan. rumah, Iya. membosankan. Maka Iya. kita bikin permainan. Nah, permainan tuh bisa kompetisi, bisa kolaborasi dengan keluarga yang ada, Begitu dengan ya. ayah, dengan ibu. Coba kita kalau lempar sendirian kan nggak nyaman, nggak enak. Iya, betul banget. Berarti olahraga sekaligus dengan bermain ya. Iya. Bermain bersama Asik banget keluarga. ya. Apalagi di era pandemi seperti ini, Iya. kita harus di rumah terus. Pasti kan ada bosan seperti itu. Kalau ada kegiatan yang bisa dilakukan di rumah bersama keluarga dengan bermain-main, pastinya menyenangkan. Oke. Iya, itu jadi ketika hati kita senang, hati kita gembira, kemudian tubuh kita gunakan untuk bergerak, menghasilkan keringat, kita berolahraga, maka tanpa kita sadari, sebetulnya Meningkatkan imun juga. imun tubuh kita akan meningkat. Begitu. Iya. Oke. Salah satunya karena mungkin dengan bersenang-senang tadi ya, dengan Iya. bermain, bersenang-senang, itu kan mengurangi resiko stres. Iya. Dengan kita di rumah terus, ada kebosanan, pasti juga bisa meningkatkan stres. Nah, dengan permainan tadi, kita bisa mengurangi tingkat stres tersebut. Akhirnya olahraga ini menjadi olahraga yang murah, menyenangkan, menyehatkan. Oke. Ya, Dan dimanapun konsep ternyata bisa olahraga ya. Dimana Nggak harus bisa. di tempat-tempat kebugaran yang Iya. harus bayar sekian gitu Iya. nggak ternyata ya. bisa memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kita,
kemudian ruangan atau tempat yang ada di sekitar kita, partnernya bisa orang yang ada di sekitar kita. Wah. Apa yang kurang di sekitar kita? Nah, kan tinggal bagaimana kita Iya. memanage. Iya, Ah. oke deh. Tanpa modal yang besar pun tetap Iya. bisa olahraga ya. Itu tadi Mm-mm. murah, Iya, menyehatkan, menyenangkan, ya kan? berlipat-lipat untungnya Oh, ya. iya, benar, untungnya. Dan Gampang. manfaatnya pun juga berlipat-lipat. Ya, pastinya. oke. Iya. Mungkin kita juga itu tadi terkait dengan materi di Gerak banyak manipulatif. di keras rendah ya, di gerak-gerak Iya. manipulatif. Mungkin Itu kita terutama juga untuk anak-anak kelas 1, Iya. kelas 2, kelas Iya. 3 seperti itu bisa dilakukan sekali. Untuk anak kelas besar pun saya rasa juga bisa dimanfaatkan. Begitu, oke. Kita yang sudah bekerja pun pastinya masih Ah. tetap senang bermain seperti itu. ya. Selanjutnya kita akan ke materi untuk kelas atas, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 Oke. mengenai variasi dan kombinasi gerak dasar berjalan, lari, dan kemudian lompat. Iya. Nah ini kan ada jalan, ada lari, ada lompat, ada jalan dan ada lari. Iya. Kira-kira perbedaannya apa itu, Pak? Iya. Jalan dan lari itu. Perbedaan jalan dengan lari itu sebenarnya sangat sederhana sekali. Ketika kita berjalan itu otomatis ada salah satu kaki yang Tetap menapak Iya. ke bumi, ke lantai, ke bumi dan seterusnya. Sedangkan berlari itu sepersekian pasti ada saat melayangnya. Jadi kedua kaki itu tidak menyentuh lantai sama sekali. Ada ke saat melayang. Iya. Perbedaan jalan dengan lari itu hanya di situ. Begitu. Lari kalau pelan otomatis kalau sudah ada melayangnya itu sudah termasuk lari. Bukan Lari, jalan begitu, lagi. oke. Ya. Iya. Selanjutnya kita akan langsung ke mengvariasi dan mengkombinasikan dari gerak, jalan, lari, dan lompat. Kira-kira teman setia apa yang bisa kita lakukan dengan variasi gerak dari jalan, lari, dan lompat? Salah satunya mungkin sudah sering kita jumpai di sekitar, Iya. istilahnya permainan Sunda Manda. Nah, jadi ingat waktu kecil lagi nih ya. Tanpa disadari ada materi yang akan menyambung ke permainan sederhana. Wah, permainan murah, tradisional, menyehatkan ya. Iya, menyehatkan Iya. sekali. Itu biasa juga disebut tapak gunung. Tapak gunung. Ya, modelnya banyak sekali. Ya. Variasi model gerakannya, bentuknya kan ada yang Iya. seperti apa itu? Seperti pesawat ya. Iya. Iya, ada. Kemudian yang melingkar ada. Ada. Yang berbentuk seperti huruf T. Iya. Yang unik itu yang melingkar. Karena yang melingkar itu akan menggunakan kaki silang nanti. Begitu. Iya, jadi antara kaki kanan dan kiri akan silang gantian. Nah, itu yang memang butuh keterampilan sedikit lebih tentang lompatnya. Iya. Kalau yang tapak gunung yang ke atas bentuk huruf T atau bentuk seperti pesawat, itu kan hanya lompat ke depan, Iya. balik ke belakang. Iya. Tapi kalau yang tapak gunung yang lingkaran, atau anak-anak itu biasa menyebut tapak gunung kipas ya, itu ada lompat silangnya. Gitu. Jadi variasinya sudah sedikit meningkat. Dari tadi pertama kita jalan, Iya. kemudian ada lari, kemudian ini lompat. Nah, ketika lompat ternyata di situ variasinya sudah, katakanlah kita bikin tapak gunung itu sudah muncul 2 variasi lompat. Banyak berarti sekali. ya. Iya. Juga Oke. kalau di yang melingkar tadi lebih ke akan butuh koordinasi. Iya. Itu sudah masuk salah satu unsur dari kondisi fisik. Oke Koordinasi deh. kaki Oke, nah diperlukan. ini untuk yang perlu diperkenalkan ke anak-anak ini ya. Iya. Oke, karena kan ini mungkin kalau yang ini jarang ya mungkin ya dari dulu ya. Iya. Atau sudah ada dari dulu mungkin yang ini Sudah ada. Sudah ada ya. Cuman kita gali lagi, Oke. gali lagi aja. Otomatis juga terkait dengan situasi saat ini. Kalau kita bisa menggunakan, kalau dalam keadaan normal kan kita Iya. bisa berinteraksi kemanapun. Nah, untuk keadaan pandemi seperti ini, kita harus tetap di rumah saja dan seterusnya. Maka Interaksinya kita terbatas. menggunakan, kita gali lagi sesuatu yang sudah sering dilupakan, Oke yang deh. bisa kita manfaatkan, mungkin itu. Dan kita munculkan tentu kembali. saja untuk mengisi kebosanan Iya. ya selama di rumah ya.
Oke, Kita akan melanjutkan pembahasan kita tadi. Kita tadi telah belajar mengenai gerak dasar jalan, lari, dan lompat. Tadi sudah disinggung terkait gerak jalan dan lompat-lompatnya dengan permainan sederhana, sunda-manda, atau caping gunung tadi. Kemudian kita akan melanjutkan ke gerakan lari. Kira-kira lari apa saja yang kita bisa lakukan di rumah agar tidak bosan, kan lari hanya seperti itu saja. Kita bisa sekali lagi kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas atau barang-barang yang ada di sekitar kita, barang-barang seperti kaleng, sandal, atau kardus bekas yang sudah tidak dipakai, bisa kita manfaatkan untuk menjadi halang rintang. Misalkan dengan ditata, kemudian kita bisa berlari zigzag. Iya, betul. Katakanlah botol, kaleng, atau tadi kardus ya disebutkan, itu bisa kita gunakan, kita tata sedemikian rupa untuk kita jadikan sebagai halang rintangnya. Jadi kita jadikan sasaran untuk katakanlah kardus kita lompati, sandal, botol bekas atau apa kita tata dengan jarak tertentu, kita gunakan sasaran untuk lari zigzag. Nah, lari menuju ke Sandal misalkan. ya sandal, terus lari menuju ke botol, lari menuju ke sandal lagi, lari menuju ke botol lagi, melompati kardus dan seterusnya. Itu saya kira bisa kita lakukan di dalam ruangan, di rumah, Di halaman, tidak harus karangan rumah di yang terbuka atau menimbulkan keramaian. ya kita bisa belajar itu di rumah dan efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Iya, selain itu juga bisa mengasah kemampuan kita untuk mengambil keputusan. Salah satunya misalkan kita taruh sendal kardus, kita akan berlari, kemudian melompatnya itu dengan menginjak sandal. Kemudian kita bergeser menghindari kardus. Tentunya itu akan membuat kita berpikir, ya, wah, ketika kita bertemu sandal kita harus menginjaknya. Ketika bertemu kardus kita harus menghindarinya. Iya, ini kalau itu dilakukan sangat menyenangkan. Iya. Iya, sangat menyenangkan sekali dan tentunya sangat bermanfaat. Kembali tadi lah, mudah, murah, dan menyenangkan. Oke deh. Berarti olahraga sekaligus bisa mengasah otak juga ya, meningkatkan kecerdasan ya. Iya. Ya, untuk selanjutnya, nah biar kompetitif, Iya. kalau di rumah ada adik, Iya. Kakak, ayah, ibu. diajak lomba. Nah, Wah. nanti juaranya siapa? Nah, itu kalau kita sudah mengarah ke kompetitif Iya. ya, itu nanti anak-anak akan merasa, oh, Adren- saya harus menang. Adrenalinnya juga terpacu. Semangatnya ada Semangatnya ya. terpacu. Oke. Menarik ke sana, Iya. menggugah rasa penasaran terhadap dirinya Iya. sendiri sampai maksimal. Begitu. Saya harus seperti ini, saya harus bisa kalahkan kakak saya atau Wah. saya harus bisa kalahkan adik saya, kan begitu. Misalkan kompetitifnya itu dengan cara pasti di rumah ada handphone Iya. atau ada jam tangan atau jam yang bisa dipakai, Iya. bisa diberi hitungan waktu. Iya, Siapa yang begitu. paling cepat dalam menyelesaikan lari lompat melewati rintangan-rintangan yang sudah ditentukan, yang sudah dibuat. Oke. Bisa variasinya itu kan bisa kesepakatan antar keluarga yang ada di rumah. Mm-mm. Bisa ditentukan, jadinya siapa yang paling cepat menyelesaikannya akan mendapatkan hadiah apa misalnya. Wah, gitu Diberi ya. hadiah. Makan siangnya apa, Gitu atau ya. diberi uang saku lebih. Ya, bisa. Berarti ya, kan misalnya. sudah masuk ini Iya. lomba. Lomba, iya. Lomba di dalam keluarga. Lomba begitu dalam ya. satu keluarga. Tanpa disadari, lomba itu kita ternyata sudah belajar. Sama. Belajar lari siksa, Iya. belajar Berjalan, lompat, ya kan? Kemudian ada kompetitifnya di situ, ada nilai kesehatannya di situ. Sosial juga. Ya, Nilai sosial sosial. dengan kita berlomba bersama keluarga tentunya akan meningkatkan interaksi. Oke, iya. Interaksi sesama anggota keluarga di Lebih rumah. erat ya. Lebih erat. Ya, dari permainan kombinasi gerak, jalan, lari, dan lompat, tentunya juga akan melatih otot kaki. Nah, melatih koordinasi, melatih keterampilan gerak
Apa tadi? Ya, mungkin anak-anak perlu diingat ya, saya ulang lagi. Dengan berlatih seperti yang kita sampaikan tadi, Iya. itu permainan-permainan tadi itu akan kita ternyata tanpa sadar kita telah berlatih gerak, mengkoordinasikan gerak, kemudian jalan, lari, lompat, dan itu tentunya akan melatih otot kita. Ya, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan daya tahan otot. Jadi otomatis fisik akan lebih kuat. Begitu. Oke. Fisik lebih kuat dan sehingga juga daya tahan imun kita juga akan meningkat. Begitu ya. Yang tidak kalah pentingnya aspek intelektual. Oke Ya, deh. manfaat dari latihan fisik, aktivitas fisik, aspek intelektual tentunya akan meningkat tanpa disadari ya, tanpa disadari. Ketika kita mau melompat, kita harus berpikir, ini saya bisa nggak melompati ini? Atau hitung-hitungan saya, kaki saya harus kaki apa yang saya gunakan untuk begitu, melompat? oke. Ya. Jadi mensinkronisasi Iya. atau menyambungkan antara pikiran dengan gerakan. Begitu. Oke. Itu tentunya juga mengasah intelektual, mengasah kecerdasan. Komplit ya. Iya. Sangat Manfaatnya ketika kita menghadapi masalah, Iya. nah kita akan Dalam memutuskan. iya, akan cepat, akan reaktif ketika memutuskan. Karena kita tadi terkait dengan anak yang overweight, kemudian terkait dengan nilai. Nilai itu adalah ukur ya. alat ukur dari sebuah proses belajar ya. Nah, di sini barangkali kalau memang overweight atau kelebihan berat badan, mungkin bisa kita arahkan dulu, kita identifikasi dulu masalahnya. Begitu. Overweightnya itu karena apa? Atau karena kurang gerak, gitu. atau karena Pola makan. pola makan dan seterusnya. Ini kan identifikasi dulu, tidak bisa serta merta dan seterusnya. Kemudian kalau dikaitkan dengan nilai, saya juga tidak bisa memutuskan di sini untuk itu terkait dengan overweightnya. Saya kira tidak mengarah ke sana, karena pasti semua punya ukuran-ukuran. Oke deh. Standarnya ada kan gitu. Dia melakukan apa, kemudian mendapatkan apa. Iya. Jadi begitu. untuk kriteria penilaian sendiri Iya. tadi Bapak menanya, Bapak siapa tadi? Pak Arif. Bapak Arif menanyakan kriteria penilaian dari PJOK sendiri. Kita tidak serta-merta menilai hasil yang ada. Tentunya ada nilai kedisiplinan, ada nilai proses, nilai sikap siswa saat pembelajaran. Itu semuanya nanti akan kita jadikan satu, kemudian kita rata-rata kembali. Begitu. Jadi hasil akhir sebenarnya bukan tolak ukur dari kegiatan pembelajaran PJOK, karena iya. kita konteksnya pembelajaran, bukan untuk mengarah ke prestasi. Ya. Iya. Jadi misalkan anak tersebut kita lihat kesehariannya seperti apa ketika melakukan pembelajaran. Anak tersebut pasti ada waktu ganti baju atau datang dari kelas ke lapangan. Itu pasti guru juga akan menilai. Menilainya ya, Menilai anak ini ya. disiplin tidak, ataukah begitu. mampir-mampir dulu, karena ada beberapa siswa seperti itu. Iya. Jadi kasusnya seperti itu. Kemudian ketika baris itu anak antusias tidak, langsung baris atau apa dulu, atau begitu. bersengkrama dulu dengan teman-temannya yang lain. Itu pasti ada masuk ke kriteria penilaian. Ya. Kemudian saat melakukan, misalkan tadi Bapak menyampaikan lompat jauh. Iya. Penilaian lompat jauh itu pasti ada sikap awal, proses larinya, cara melompatnya, kemudian cara mendaratnya. Ya, walaupun tidak jauh misalkan, asal sikap awalnya, keinginan anak untuk keinginan anak untuk melakukan itu sudah akan menjadi penilaian sendiri untuk guru yang mengampu. Kemudian larinya sesuai tidak dengan pengarahannya, kemudian cara lompatnya, anak itu sudah berusaha belum untuk melakukan lompat dengan benar. Tidak harus dengan benar ya, untuk langsung benar, tapi itu kan sebuah rangkaian proses. Begitu ya. Jadi tidak serta merta muncul dan banyak yang dinilai ya. Mungkin ke yang dari Pak Arif itu dulu ya. Nah, kita kembali ke materi untuk anak-anak kita. Kalau tadi kita sudah sampai pada bermain di rumah dan seterusnya. Dari segi emosi, ada manfaatnya untuk kegiatan anak-anak olahraganya di rumah.
kemudian melakukan aktivitas tersebut karena tidak ada orang atau anak yang tidak suka bermain. Saya yakin. Iya. Bahkan kita pun masih sering bermain. Hmm, Orang ya. tua pun masih sering bermain. Hadi ini juga masih sering bermain. Bermain, kan? ya. Ya kita apa ya? Bermain itu adalah sebuah kebutuhan kalau bisa. Iya. Nah, jadi kita Tidak ada batasan usia ya. Nggak ada. Nanti kalau bisa kita jadikan bermain itu sebagai sebuah kebutuhan. Wah. Nah, bagi anak-anak jangan dibatasi ya. Ayo anak-anak kalau mau bermain, tapi ada itu tadi tujuannya. Oke. Seperti tadi kita kembali ke materi, di situ kita belajar lari, lompat, Berjalan. jalan, lari, lompat. Bagaimana kita merangkai jalan, lari, lompat dalam permainan ini menjadi kita juga belajar tentang itu. Oke deh, iya. Nah, jadi dari senang tadi tentunya kembali lagi ke awal tadi ya, seperti kita akan bermanfaat untuk menyehatkan mental terutama. Begitu, oke. Bermain, tentunya setelah penat, setelah capek belajar dengan textbook yang ada misalkan, dengan materi-materi anak-anak yang ada, anak-anak juga butuh bermain. Iya. Melepaskan, jadi mendapat udara segar dari luar, berinteraksi, kemudian melihat suasana yang baru. Itu juga penting sekali untuk jiwanya, untuk mentalnya. Sebenarnya kan simpel sekali. Iya. Kita itu mudah untuk memanfaatkan waktu dan ruang yang ada di sekitar kita untuk berolahraga, untuk meningkatkan imun tubuh, untuk meningkatkan kebugaran. Iya. Nah, tinggal kita itu permainan yang sering kita lakukan di rumah, kejar-kejaran aja ya. Kadang kita bermain petak umpet, kejar-kejaran di situ. Kita sebenarnya sudah melakukan olahraga ya, sangat menyenangkan sekali. Ya, cuman kadang tidak kita sadari. Kita tidak menyadari bahwa kita belajar itu. Nah, barangkali itu yang perlu kita gugah di samping kita untuk biar tidak bosan. Mengingat saat ini itu kita dalam masa pandemi tidak berkerumun, diharuskan di kalau rumah. tidak penting ya kita di rumah saja. Ini saya kira kita gugah itu untuk teman setia ini memanfaatkan waktu dan ruang yang ada di sekitar kita gunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas fisik yang bermanfaat, dan ternyata tanpa kita sadari kita telah belajar. Ternyata untuk olahraga itu nggak perlu kita harus menyediakan ruang yang khusus gitu, nggak, ternyata ya dimanapun tetap bisa ya. Iya. Bisa itu. Silakan Pak Guru. Iya. Tentunya di era pandemi seperti ini kurangi berkegiatan di luar rumah. Salah satunya tadi, kemudian jaga kesehatan salah satunya dengan berolahraga. Cuci tangan menggunakan sabun, memakai masker bila keluar rumah, dan bila diperlukan keluar rumah. Apabila tidak diperlukan keluar rumah ya tetap di rumah saja. Oke. Kemudian makan makanan yang teratur, pola makan yang baik. Ya, kalau saya di masa pandemi ini jangan lupa pesan-pesan dari Bapak dan Ibu Guru yang baik melalui media yang ada maupun pada hari ini kita belajar bersama melalui Suara Salatiga ya. Kita jangan lupa protokol kesehatan yang sudah disampaikan ya, memakai masker kalau berada di luar, cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, jaga jarak dengan orang lain, dengan teman lain, kemudian olahraga secara teratur untuk meningkatkan imun tubuh. Ini sangat penting bagi kita. Oke deh. Satu lagi Mas. Semoga, itu doa ya buat anak-anak. Semoga anak-anak diberikan kemudahan dalam melakukan pembelajaran di rumah. Tentunya ikuti arahan Bapak Ibu Guru untuk melakukan pembelajaran di rumah supaya pembelajaran tetap berjalan dengan baik walaupun anak-anak belajar dari rumah.